Teman-teman, pernah nggak waktu teman-teman berada di kantor, terutama ketika meeting bulanan, review dengan leader-leader lain gitu ya, bukan hanya tim leader kita. Nah, pada saat itu performan kita kan direview per orang, per orang, per orang. Nah, tiba-tiba ada seorang leader lain yang merasa dia punya otoritas gitu ya. Dia merasa senior, kemudian celetuk dia bilang lah, "Wah, pecat aja ini. Buang aja udah. Potong aja udah." Sebenarnya dia maksudnya bercanda. Dan dia merasa bahwa semua orang pasti bisa menerima kata-katanya, menerima kalimat yang dia ucapkan. Karena dia berpikir si leader tersebut bahwa kalimat tersebut akan membuat sales tersebut termotivasi. Karena jika ditakut-takutin, membuat dia akan bekerja jauh lebih keras dan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, saya sendiri pernah mengalami hal seperti ini, bukan pada saya, tapi di lingkungan saya ada seperti itu. Nah, saya mempelajari bahwa tidak semua orang itu bisa menerima kata-kata motivasi dengan seperti itu, ya. Bahkan kalimat seperti itu bisa berkesan melabel, ya, karena ada tambahan kata-kata yang lain lah ya gitu. Dan apakah leader tersebut bisa mengerti dan memahami efek dari kata-kata tersebut? Sakit loh gitu ya, dikatain seperti itu gitu ya. Dan apalagi jika ternyata sales tersebut sudah berjuang keras di lapangan, sudah berusaha sekuat tenaga, namun hasilnya masih memang belum memuaskan gitu loh ya. Nah, itulah kenapa tugas seorang leader adalah mencari tahu dan membantu anak buahnya ada kendala apa di lapangan sehingga dia performance-nya masih seperti itu-itu aja gitu. Nah, di video kali ini saya bukan membahas tentang bagaimana leader tersebut harus bereaksi ya, harus memperbaiki ininya ya gitu ya. Nah, yang saya mau share di sini adalah respon dari kita ya, ketika menerima stimulan seperti itu dari orang lain, siapapun di kantor kita gitu ya, di dalam pekerjaan kita yang mana eee mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya itu adalah efeknya ya teman-teman ya. Jadi ada lagi tambahannya dari kata-kata yang tadi itu, "Udah dipotong aja udah, pecat aja udah," gitu kan. Nah, "Udah jual sate aja udah sono, buka gerobak." Pernah nggak nemuin leader yang seperti itu? Nah, itu kan kalau teman-teman lama-lama disimpan, diafirmasi berkali-kali, diafirmasi itu maksudnya di-recall ya. Jadi, kejadian tersebut di-recall terus. Nah, pada saat me-recall tersebut itu ada emosi di dalam diri kita, membayangkan bagaimana raut mukanya dan kita sebel banget gitu ya. Saya bisa membayangkan gitu. Nah, kemudian itu sama dengan kita me-recall terus dengan emosi. Nah, teman-teman perlu ketahui ketika ada emosi di dalam suatu simulan, akhirnya akan masuk ke subconscious, yaitu ke pikiran bawah sadar. Nah, ketika masuk ke pikiran bawah sadar, maka nanti akan menjadi belief yang mana akan diyakini bahwa, "Oh iya, saya memang nggak cocok jadi sales. Oh iya, benar kali ya yang diomongin oleh si leader tersebut. Ya, mungkin aku harus resign kali ya jadi sales. Udah aku jadi admin aja deh, kali ya." Karena ada seperti itu ya, yang kemudian memang resign dan dia merasa, "Ya kayaknya saya nggak mampu nih menjadi sales di sini karena ucapan, beliau," gitu ya, dan bla 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 yang lain. Jadi bukannya membuat si sales tersebut termotivasi, namun justru down gitu ya. Sometimes mungkin ada orang lain yang merasa itu adalah bercandaan gitu ya, namun bagi sales yang lain itu tidak gitu ya. Nah, di sini saya akan share bagaimana caranya ketika kita sebagai sales menerima stimulan yang seperti itu. Jadi yang pertama harus teman-teman lakukan adalah
Ketika kemudian diucapkanlah kata-kata seperti itu tuh, "Kamu bodoh," gitu ya, masa nyales begitu aja nggak bisa, jualannya padahal gampang, barangnya gampang, customer-nya sudah ada, database sudah ada, relation sudah ada." Nah, yang perlu pastinya yang membuat emosi adalah kata-kata bodoh tadi. Nah, kemudian teman-teman, ketika itu pasti sudah masuk lah ya ke pikiran kita. Nah, kemudian teman-teman tanya pada diri sendiri ya, apakah saya memang bodoh? Bodoh dalam artian seperti apa? Gitu. Kalau teman-teman punya keberanian, maka tanyalah kepada leadernya, bodoh yang seperti apa Pak yang dimaksud? Bodoh yang seperti apa? Bisa tolong dijelaskan lebih detail gitu ya. Nah, namun jika teman-teman tidak punya keberanian untuk menanyakan kepada atasannya ataupun kepada leader yang mencap seperti itu, maka udah ucapkan aja di dalam pikiran Anda, apakah saya memang bodoh? Enggak kok, gitu ya. Saya masih bisa kok gini 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 gini. Saya rasa saya masih bisa jika saya kemudian dibantu oleh, di-coach oleh, atasan saya, atau saya di-mentoring oleh, atasan saya, atau saya kemudian belajar ini, belajar itu gitu ya, dan, seterusnya. Jadi teman-teman, analisa dulu apakah memang teman-teman memang benar bodoh seperti apa yang diucapkan. Jika tidak maka let it go ya, dan saya yakin teman-teman tidak bodoh kok. Tidak ada yang bodoh di sini ya. Teman-teman harus ketahui itu. Nah, yang kedua adalah dalam setiap kejadian itu tidak ada hal yang terjadi begitu saja. Semuanya adalah atas izin Allah ya, gitu. Jadi ketika mendengarnya mungkin bisa jadi sakit. Saya sendiri pernah merasakannya ya, gitu ya. Walaupun kata-katanya bukan itu, ada hal lain lagi gitu ya. Nah, sakit memang gitu ya, menyesakan, mengesalkan gitu ya. Kenapa? Karena saya merasa saya udah kerja keras, kamu bukannya terima kasih, kamu malah ngomongnya seperti itu gitu ya. Kita kan di lapangan udah panas-panas, hujan-hujan gitu ya, banyak ya berbeda dengan back office gitu loh ya, gitu. Jadi bukan hanya pikiran namun juga tenaga dan mental kita itu, sebagai sales itu benar-benar ya, mental itu memang harus mental baja ya. Kalau tidak mempunyai mental itu, jangan jadi sales. Nah, berikutnya adalah, dalam setiap kejadian itu pasti ada izin Allah. Nah, jadi, ambil aja hikmah positifnya. Dengan dia mengatakan seperti itu, maksud baiknya dia seperti apa sih gitu untuk kita, gitu ya. Jadi, ketika masuk kemudian, oh maksud baiknya apa ya dia ya? Oh iya, mungkin karena saya kalau presentasi kurang bagus sehingga tidak terjadi deal lah ya gitu. Jadi kemudian atau oh mungkin dia maksudnya adalah supaya saya, lebih rajin atau bagaimana supaya saya, cara bernegonya harus lebih diperbaiki gitu ya, atau mungkin product knowledge saya yang harus diperbaiki, harus dipoles lagi. Jadi banyak hal ya. Nah, teman-teman, jadi ambil hikmah positifnya. Mengapa? Karena kalau teman-teman terbuai, melo, mengikuti, emosi, kekesalan tersebut, ya itulah sesuai dengan harapan dia. Teman-teman mau? Dan bisa jadi bahkan ketika dia sudah selesai mengucapkannya, dia tidak mikir lagi loh. Tidak terpikir lagi impactnya, efeknya terhadap orang lain. Jadi ngapain kita memikirkan tentang emosi kita kepada dia gitu ya. Jadi seharusnya adalah kalau teman-teman mau hidup damai dan tenang, yaitu tadi. Jadi yang kedua adalah mencari nilai positifnya, manfaat positifnya. Dengan saya diperingatkan seperti itu berarti saya harus apa? Gitu ya. Nah, selama ini saya selalu seperti itu. Makanya kenapa saya bertumbuh terus adalah dari feedback-feedback tersebut gitu. Bahkan dulu saya sama sekali bahkan tidak bisa menerima kritik. Dulu puluhan tahun yang lalu saya selalu kesal kalau saya dikritik gitu ya. Ya manusiawi ya gitu ya. Mungkin semua orang akan selalu bilang begitu, tapi ya sekarang dengan bertambahnya umur ya, saya harap teman-teman semua bahkan tidak perlu menunggu tua seperti saya ya. Jadi, kenapa tidak kalau bisa hidup damai dan tenang di pikiran jika kita bisa mengubah struktur kata tersebut menjadi suatu pemberdayaan kepada diri kita untuk membuat kita menjadi jauh lebih bertumbuh, lebih baik daripada sebelumnya. Nah, teknik yang kedua tadi disebut dengan reframing di dalam NLP. Nah, teman-teman,
Silakan praktekkan dan silakan komen nanti di link saya jika sudah mendapatkan manfaat, atau jika ada yang mau ditanyakan bisa klik untuk diskusi dengan saya di Linktree yang sudah ada di banner YouTube saya. Oke, see you, bye-bye.